Surabaya sebagai kota pelabuhan penting dalam jalur niaga rempah, menyisakan jejak rempah yang dapat dijumpai hingga saat ini. Sungai Kalimas, Pasar Pabean, gudang-gudang penyimpanan rempah, dan masih banyak lagi jejak berupa nama-nama toponimi jalan di Surabaya, serta Masjid Sunan Ampel yang memiliki 5 pilar berupa gerbang dengan 5 simbol yang berbeda. Sunan Ampel maupun santrinya memberikan label pada pilar-pilar itu. Ada 2 dan 1 yang sangat terdeteksi sebagai wujud rempah-rempah, yaitu cengkeh. Jadi bunga cengkeh, baik bunganya maupun daunnya, kelihatan sekali wujudnya. Ternyata itu sebuah legitimasi, stempel, hak cipta, di tempat inilah rempah-rempah itu ada. Kita nggak sadar bahwa ternyata pendahulu kita meninggalkan pesan kepada kita, rempah-rempah adalah produk Nusantara. Bicara rempah identik bicara tentang pertemuan bangsa-bangsa. Kepentingan dagang yang sama menjadi titik temu berbagai budaya yang berbeda. Akulturasi terjadi di Surabaya. Menjadikan Surabaya menjadi melting pot ragam budaya yang tinggi toleransi. Dan di sini nih kenapa bisa menjadi yang tadi dikatakan bahasanya campur sari. Yang main juga macam-macam. Ada Jawa, ada Chinese, ada Madura, ada Arab, dan lain sebagainya. Ini multi, semua multi, seperti yang dicari itu. Kondisi Surabaya yang memang terbuka terhadap dunia luar, ya, ini membuat masyarakatnya ini lebih sering bertemu, berjumpa dengan orang dengan berbeda latar belakang, beragam etnis, sehingga dari sinilah orang Surabaya menurut saya lebih terbuka terhadap dinamika manusia dan beserta perubahannya. Ini tercermin dengan bagaimana mereka mudah bergaul, beradaptasi dengan berbagai perubahan. Ini memberikan gambaran bahwa Surabaya merupakan sebuah kota yang terkomposisi oleh masyarakat, nggak cuma beragam etnis, beragam profesi, dan ini melahirkan sebuah multikulturalisme di Surabaya sendiri. Boleh dikata sebenarnya hampir semua etnis itu terlibat di dalam jalur sirkulasi rempah, ya. Nah, dari sinilah kita melihat betapa rempah-rempah memiliki peranan yang cukup penting dalam kehidupan manusia, tidak memandang dia dari etnis mana. Nah, dari situlah kemudian timbul suatu kontak antar etnis, ya, yang menyebabkan adanya akulturasi tadi seperti yang saya bilang. Semua orang membutuhkan itu, siapa yang memiliki, maka dialah yang akan dicari.
Wangi rempah mempersatukan Nusantara sekaligus menjadi barang berharga yang dicari-cari para saudagar. Rempah menggegerkan dunia karena manfaatnya yang luar biasa. Namun, hanya Nusantara yang punya rempah dengan jumlah yang besar dan kualitas yang hebat. Rempah itu adil. Magisnya wangi rempah tak pilih-pilih. Ia hadir untuk semua etnis. Jejak harumnya mengantar terciptanya karya-karya budaya seperti kuliner, kesehatan, kecantikan, ritual tradisi budaya lainnya. Soalnya rempah itu sudah warisan dari leluhur kita yang terdahulu. Jadi kita sebagai regenerasi penerus ini meniru para leluhur yang terdahulu. Fungsinya itu begini, itu satu persatu ada pinang, ya, ada jet, ada daun sirih, ya, ada tembakau. Itu suatu kalau di tanah Jawa ini password. Jadi orang bilang kalau passwordnya untuk meditasi semadi kunjuk ke Gusti. Tapi harus ada buah-buahan yang lain kayak pisang raja itu untuk pendamping. Ini sebagai tanda bekti kita terhadap Sang Pencipta, juga bekti kita terhadap leluhur bangsa kita. Kalau sudah pakem itu kalau diganti lain itu biasanya enggak bisa. Rempah untuk kecantikan banyak sekali, Mbak. Jadi dia mempunyai efek merelaksasi, kemudian dia membersihkan dari tubuh itu sendiri, kemudian mengangkat sel-sel kulit mati, kemudian mendinginkan dan melembutkan, dia punya efek melembutkan. Kebetulan kalau di sini kita bahan-bahan natural, jadi selain rempah memang kita sediakan juga untuk seperti buah-buahan, stroberi, coklat dan sebagainya. Tapi tetap yang paling idola adalah pemilihan di rempah-rempah. Rempah sangat berpengaruh penting ya untuk Arabian food karena kita semua makanannya menggunakan rempah. Gitu yang sering kita pakai rempah khas Indonesia itu ada kapulaga, ada cengkeh, kayu manis, terus kunyit, itu kan khas Indonesia ya.
Rempah Nusantara yang beragam jenisnya di masa lalu menjadi barang perdagangan yang prestisius, mahal, dan paling dicari karena khasiat dan kegunaannya. Sangat mengagumkan daya magis rempah dalam kehidupan masyarakat dunia pada zaman dulu memang diakui oleh banyak orang. Namun yang lebih mengagumkan lagi adalah telah banyak hal dikorbankan. Harta, nyawa, kehormatan, kekuasaan, dan sebagainya hanya untuk memperebutkan rempah. Dengan demikian, rempah bukan hanya memiliki kekuatan magis bagi para penggunanya, tetapi juga memiliki kekuatan magis dalam menentukan sejarah dunia. Sejak dulu, hari ini dan seterusnya, rempah yang berasal dari Nusantara merupakan alat diplomasi dan kampanye budaya untuk mengangkat spirit kejayaan negeri ini.